Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita berjumpa lagi di perkuliahan Geometri Analitik. Namun sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu kontrak perkuliahan. Yang pertama yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa sekalian adalah deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang koordinat kartesius, tempat kedudukan titik-titik dan persamaannya, jenis-jenis irisan kerucut, persamaan garis singgung dan garis normal, dan juga transformasi koordinat. Mahasiswa juga akan belajar untuk memahami dan bisa menjelaskan materi tentang geometri analitik, khususnya geometri datar. Nah, apa saja capaian pembelajaran prodi? Ada 3 ya teman-teman mahasiswa sekalian. Yang pertama yaitu melakukan pendalaman bidang kajian matematika sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan matematika, serta yang terakhir adalah menguasai teori kewirausahaan pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah capaian pembelajaran program studi ya. Nah, bagaimana kemudian capaian pembelajaran mata kuliah? Ada 3 juga, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap ada 3, yaitu mahasiswa dapat mematuhi tata tertib selama pelaksanaan perkuliahan, sehingga perkuliahan lancar sesuai kesepakatan dalam kontrak belajar. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab ya, dan juga memiliki semangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mengenal geometri analitik sebagai mata kuliah yang mudah dipelajari dan mata kuliah yang menyenangkan. Kemudian yang pengetahuan ada 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar geometri analitik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti diharapkan mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini bisa ya menerapkan pengetahuan-pengetahuan atau konsep-konsep dasar dalam geometri analitik yang kemudian nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan geometri analitik dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Tidak hanya bisa menerapkan, tetapi juga bisa menggunakan dalam problem solving ya, khususnya tentang geometri analitik. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Mahasiswa mampu menggunakan geometri analitik sebagai keterampilan alat. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar geometri analitik untuk dapat diterapkan dalam kasus-kasus di dunia nyata. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori geometri analitik ke dalam berbagai kasus-kasus atau permasalahan yang relevan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan keilmuan yang relevan. Kemudian untuk jadwal perkuliahannya adalah sebagai berikut. Kelas A adalah hari Kamis jam 10.20 sampai 12.50 di ruang FTIK 101. Kemudian kelas B hari Selasa jam 12.50 sampai 15.20 di ruang FTIK 101 juga. Serta kelas C hari Kamis jam 7.50 sampai 10.20 sama juga ruangnya di FTIK 101. Nah, untuk referensi yang digunakan, yang pertama adalah Imade Suarsana tahun 2014 dengan judul buku Geometri Analitik, penerbitnya Graha Ilmu Yogyakarta. Kemudian ada Mulia Suryani dan Melisa, ada Silaban, kemudian Nanda Arista Rizky, Sugeng Prayotno Budyo dan Ananda, kemudian ada David Pierce ya, dan ini ada beberapa yang saya ambil dari sumber online ya, silakan nanti diunduh.
Nah, ini adalah referensi tambahannya, ada 6 buku ya. Silakan nanti kalau di perpustakaan ada bisa dibaca-baca. Kemudian untuk jadwal UTS dan UAS adalah sebagai berikut. Untuk jadwal UTS itu ada di pertemuan ke-8 ya, tanggalnya 4 atau 6 April nanti. Kemudian yang UAS-nya itu pertemuan ke-16 yaitu sekitar tanggal 30 Mei atau 1 Juni 2023. Nah, berikutnya untuk sistem penilaian kita ada 4 jenis tagihan, yaitu partisipasi kuliah termasuk dalamnya adalah kehadiran, ditambah aspek non akademik ya itu 15%, tugas-tugas 25%, UTS 30% dan UAS 30%. Nah, kalau di total ini ada 100%. Nah, kemudian untuk tata tertib mohon mahasiswa untuk aktif dalam kuliah, saling menghormati dan menghargai. Kemudian untuk mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 25% tanpa keterangan itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Maka otomatis ini tidak lulus ya, tanpa keterangan. Tapi kalau masih ada keterangan, misalnya izin, sakit dan sebagainya, itu nanti tidak dimasukkan kategori ini. Nah, kemudian bila ada tugas harus dikumpul tepat waktu ya, tidak boleh terlambat. Yaitu pengumpulannya seminggu setelah pemberian tugas di kertas folio bergaris. Nah, untuk narahubung dosen silakan dicatat, ini nomor saya, ini email saya. Cara mengirim tugas atau makalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengirimkan ke Komting. Komting merekap di Excel dan juga setelah itu Komting mengumpulkan di meja dosen. Nah, untuk teknik perkuliahan, setiap kelas itu dibuat 12 kelompok ya. Pembagian kelompoknya urut absen biar mudah. Setiap kelompok itu membuat makalah dalam bentuk Word dan juga PowerPoint ya untuk dipresentasikan pada setiap pertemuan. Setiap kelompok membuat 2 soal latihan yang dikerjakan di kelas secara bersama-sama dan juga membuat 2 soal tugas untuk dikerjakan di rumah oleh setiap mahasiswa, yaitu tugas individu. Nah, ketentuan isi PowerPoint adalah yang pertama berisi materi perkuliahan, kemudian ada soal-soal latihan dibahas di kelas, minimal 2 soal, dan juga jangan lupa ada soal tugasnya, minimal 2 soal. Jawaban dikirim ke dosen maksimal sehari sebelum pertemuan berikutnya, artinya 1 minggu ya. Dan ini pengumpulannya dikoordinir oleh Komting. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini, ada 12 kelompok ya, silakan nanti dibagi 12. Untuk pertemuan pertama berarti minggu depan ya, karena minggu ini kita kontrak perkuliahan dulu. Nah, untuk kelompok 1 ini membahas bab 1 tentang sistem koordinat kartesius dan seterusnya sampai kelompok 12. Nah, di sini ada kuis-kuis ya, ada kuis 1, ada kuis 2, ada UTS, ada UAS. Jadi nanti di sela-sela perkuliahan ada kuisnya gitu ya. Nah, kemudian untuk pembagian kelompok silakan diatur oleh Komting gitu ya. Nah, demikian dulu untuk kontrak perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.